Sebenarnya besok ini udah libur, udah weekend, tetapi saya lihat alhamdulillah teman-teman semangat ya Ustaz untuk mengisi kebutuhan rohani kita di sela-sela kita bekerja. Ya, semoga tetap istiqomah selanjutnya sehingga kajian rutin kita selalu penuh seperti ini. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan bersama kajian dari Ustaz Riksa. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaw bihi salafus shalihun ajarakumullah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri 'ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqi wa mas'ud, amma ba'd. Hadratan nujaba wal ulama yang senantiasa kita hormati, para pimpinan kantor, para pejabat, para pengurus BAI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat Asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di tanggal 11 Rabiul Awal yang insya Allah nanti kalau Allah izinkan kita masih panjang umur, sehat walafiat, mulai maghrib nanti sudah tanggal 12 Rabiul Awal, tepat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini sekaligus ngiras-ngirus kita ngaji, sekaligus hati kita niatkan untuk memperingati lahirnya Rasulullah SAW. Disampaikan oleh beberapa ulama, barang siapa orang yang hatinya senang, hatinya apa? Yang hatinya suka, bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW, maka ia tergolong sebagai orang yang layak untuk menghuni surga. Amin Allahumma. Bapak Ibu senang apa mboten akan Nabi lahir? Suka apa tidak? Suka nih. Wong Abu Lahab saja yang enggak suka. Jelas? Abu Lahab itu jengkelnya luar biasa sama Rasulullah. Padahal itu pamannya sendiri. Jelas? Enggak hanya paman, ternyata juga moro sepuhnya Kanjeng Nabi juga. Karena Abu Lahab itu punya anak yang akhirnya dapat anaknya Rasulullah. Itu kalau hari Senin dapat diskon tidak disiksa. Nah, dapat apa? Dapat diskon tidak disiksa. Itu orang yang pernah melawan Kanjeng Nabi. Nah, kita ini insya Allah orang yang seneng sama Rasulullah SAW, sehingga besok insya Allah jadi ahli surga. Amin Allahumma. Nah, kita apa lagi? Sholawat singkat baru kita ngaji. Ada nggih mohon izin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa
وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Alhamdulillah, mugi kula panjenengan sedanten diakui terus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di dunia mendapatkan cinta Rasulullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita di akhirat dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaatnya Al-Qur'an. Amin Allahumma. Kita lanjutkan bab berikutnya tentang yakin dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Pada pertemuan bulan yang lalu tanggal 7 Agustus kita membahas surat Al-Ahzab ayat-ayat yang ke-22. Ini kita membahas tentang surat Ali Imran ayat 173 sampai 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Alladzina qala lahumun nas. Ini Allah menyampaikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan. Fakhshawhum fazadahum iman. Mereka kumpul untuk menyerang orang-orang Islam. Maka orang itu dianggap takut kepada mereka. Tapi justru mereka berbalik, tidak takut. Mereka yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Niki suasananya suasana yang
seperti bangsa kita ini, satu mencekap. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah. Sudah tekan kantor mulai, alhamdulillah. Kantornya betul dibakar nggih. Betul dijarah nggih. Ya cukup menterine mawon. Nah, kalau ini menterine jenengan, lagi ini menteriku, menteri agama, ya Allah. Ngeten iki lho. Dunia kalau isinya tiang-tiang ingkang boten salat niku mboten niku. Napa? Dunia yang isinya orang tidak ahli sholat. Ini kalau Indonesia itu yang mimpin, yang dikasih amanah, itu kados jenengan dan kayak bapak ibu semuanya ini orang yang ahli ibadah, ahli jamaah, ahli ngaji, ahli sedekah, nggak kayak kemarin. Nah ini yang seperti kondisi yang kita hadapi itu sudah pernah dihadapi oleh orang-orang Muslim, oleh orang-orang Quraisy yang saat itu diserang oleh para musuh karena orang Islam ini punya iman. Ya setakut-takutnya orang iman itu masih punya Gusti Allah. Maka mereka tegas mengatakan wa qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah. Dalam semua kondisi apapun, ditakut-takuti, diteror, mau dijarah, mau diapa-apain itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang akan menjadi penolong bagi kami, dan Allah wa ni'mal wakil sebaik-baik pelindung kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh beberapa ulama, kalau kita itu dalam keadaan galau ya, kalau keadaan resah, mutasi pandak ya, misalnya begitu nggih. Mutasi napa mboten pun kata-kata maca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Niki surat Ali Imran ayat ke 173 sampai 174. Niku pun dikirim niku mawon betul sadodo. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Niku mawon. Jadi pasrah sama Gusti Allah, ya Allah. Cukup dengan Allah yang akan menjadi penolong kita. Teng Semarang ya alhamdulillah, teng Kalimantan ya alhamdulillah, teng Papua ya alhamdulillah. Karena Gusti Allah yang sing nentok ya. Cukup Allah yang memberi apa? Yang memberi pertolongan, dan Allah yang menjadi pelindung sekuat-kuatnya bagi kita. Ini ijazah yang diberikan oleh para ulama, termasuk orang-orang yang sedang menghadapi masalah. Jadi kok ada orang sering bermasalah itu, ya kalau ada orang sedang punya masalah itu pun butuh usah kata kasar, zikirnya nggak usah kata-kata, ada yang disebut sebagai sayyidul zikri, rajanya zikir. Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kok punya masalah besar, okay? Terutama perjuangan, terutama pekerjaan juga, karena orang bekerja itu berjuang untuk nafkahin anak dan untuk istri, untuk masa depan, untuk barokah itu. Okay? Itu kalau mau tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Berapa? 1000 kali. Insya Allah kalau punya masalah kok berani zikir Bismillah 1000, Allah akan kasih solusi jalan keluar. Alhamdulillah. Ceklan itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah ini contoh bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini menjadi syifa. Ayat Al-Quran ini menjadi obat bagi semua yang sedang tidak baik-baik saja. Orang sakit, itu Allah yang ngasih sakit. Maka kalau sedang sakit, ya kita minta pertolongan sama Allah. Orang yang rizkinya baru seret, yang ngasih rizki agak seret, ya Allah, ya kita kembalikan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini termasuk yang ingkang lagi tukaran karo bojone. Enten mboten? Enten mboten? Sing lagi tukaran karo bojone mboten iki?
Nak ning omah hawane kepengen ning kantor terus ya. Sing guyune pengalaman iki. Bu. Bu. Mbak. Enten sing lagi tukaran kalih bojone mboten? Insyaallah mboten alhamdulillah. Oh sing wedok mboten enten lho ya. Sing lanang saya tak takoni Pak. Mas. Ana sing lagi gak rukun karo bojone mboten iki? Mahasiswa guyune kok lucu ini. Mboten enten nggih? Alhamdulillah. Gak sida iki gak cerita nang. Seandainya ada koncone jenengan sing teng Gayam Sari gitu, sing teng Semarang Barat, sing teng Kimangun Sarkoro misale. Kok ana sing cerita, "Ndak, aku lagi mumet tok napa? Bojoku lagi ngene." Lah, lha misale enten nggih. Tenang, kok WA Bang Ngaji. Ngono, aku ndek ijazah. Napa, Pak? Ndek ijazah. Tiang niku biasa nak kalih bojone mboten patos rukun. Niku Fatihah kurang kenceng, napa? Fatihah kurang kenceng. Pun nak nembe masalah enten masalah tiyang niku keluarga kok lagi mboten rukun kalih bojone, aja mbok oyo-oyo. Igeti bojo lak wis mboten angsal. Sekali-kali mboten angsal. Ora entuk jamaah mriki kok diajari rewel karo bojone ganti bojo lak wis mboten angsal. Memange ban gonta ganti nggih. Pun enten garwa, enten anak, enten masa depan dikandani. Pun maca Fatihah mawon. Ping pira? Usah kakeh 41. Napa ping 41? Dikhususkan untuk suami kalau yang ibu-ibu. Bojoku ora ndablek kanane. Macake Fatihah sedina 41 angsal dicicil. Sing jalan nggih ngoten iki bapak-bapak. Kok ana kancane lanang curhat ngoten, anu ndak macake Fatihah ping 41. Insyaallah tambah rukun, tambah sayang, nak iso duwe anak meneh alhamdulillah. Lho iki jare tukaran kok metek meneh. Lah barokah Fatihah, no barokah Fatihah. Lho ngoten niku. Pokoke sedanten donga niku Al-Qur'an bali. Sedanten masalah niku napa sifat obatnya niku teng Al-Qur'an. Nah niku Fatihah kangge keluarga kesanipun sakinah mawaddah warahmah. Napa diwaoske Fatihah ping 40 setunggal insyaallah niku dados jalan untuk tambah rukun, tambah sakinah mawaddah warahmah, iso duwe anak ingkang saleh salehah alhamdulillah, tambah rukun, tambah guyub, mangke sareng-sareng mudah Allah kasih jalan untuk ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma. Fanqalabu bi nikmatin minallah. Jadi orang-orang yang yakin ada Allah yang nolongin, orang-orang yang yakin ada Allah dijadikan pelindung kehidupan di dunia, fanqalabu bi nikmatin minallah, maka mereka itu otomatis kembali ke mana? Kembali dengan nikmat wa fadlil lam yamsasum su. Mereka itu paham, oh ini ternyata nikmat Allah toh. Ini karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenengan itu masih bisa duduk, kemudian masih bisa sikilnya apa lagi? Bersila, kemudian tidak ngantuk. Itu nikmat yang luar biasa. Saya tadi sebelum kesini ke rumah sakit, nengok ustazah saya sakit itu. Bapaknya cerita, saya itu kok dikasih sakit kok bergantian ya Pak Ustadz ya. Kemarin sebelum umroh saya, ini kemarin adiknya, lu adik belum keluar rumah sakit kok sudah kakaknya. Tapi masya Allah beliau menyimpulkan sendiri, Pak jangan-jangan yang banyak dosa saya tidak ada yang dosa ini, hanya dilatih untuk sabar saja. Sama dengan kita kalau Allah sedang memberikan nikmat kepada kita, lumrahnya orang yang dikasih nikmat kalau tidak orang-orang KPP ini ya lali sama Allah, lupa sama Allah. Jadi insya Allah Pak jenengan sudah ditata hatinya oleh Allah, dipernahke dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsasu. Sama dengan pikiran orang-orang Islam dulu itu. Dimusuhi sabar, difitnah sabar. Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu fitnahnya masya Allah, perjuangannya itu luar biasa. Tidak seperti kita sekarang. Kalau kita itu berjuang enak, Indonesia sudah merdeka seperti ini.
nikmatnya Masya Allah. Nah, tapi kita kemarin ditunjukkan dengan satu peristiwa yang hanya beberapa hari itu, ya Allah, ada orang nyuri kok bangganya Masya Allah. Ada orang bakar-bakar kok tidak takut sama sekali. Ini peringatan bagi kita orang-orang yang normal dan punya Allah itu, ya Allah, Indonesia yang damai, ya, di akhir bulan di pergantian bulan setelah kita memperingati kemerdekaan, kok ada peristiwa seperti itu ya. Saya tuh malam itu nangis dalam hati, ya Allah, ada orang nyuri kok live TikTok tuh. Ada yang nyuri kok live TikTok, gak malu gitu. Ternyata kok anak-anak kecil-kecil, Masya Allah. Nah, ini contoh ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita agar kita itu punya keyakinan hidup ini adalah nikmatnya Allah. Hidup itu fadlnya Allah. Semua nikmat, semua fadl karunia Allah itu sifatnya titipan. Gimana buatan? Gimana buatan? Bapak Ibu sekarang depannya ada snack apa buatan? Ada nggak? Kok orang dereng? Mas masih dereng mas. Itu snack ya? Belum dua. Ini titipannya Allah. Kemudian yang punya motor, punya mobil itu juga titipannya Allah. Hasil kerja keras panjenengan yang diberi nikmat Allah, jadi pegawai negeri, jadi P3K. Itu nikmatnya Allah. Kerjanya nggih sehat, kantornya ya sehat, tidak seperti kantor-kantor yang lain. Ini artinya apa? Allah nitipkan nikmat, Allah nitipkan fadl, akhirnya Allah memberikan barokah dunianya itu apa? Semua dicukupi oleh Allah. Betul usah mirengke orang luar bicara. Orang KPP itu remunya banyak, biarkan. Namanya orang iri, betul? Itu sama dengan orang lihat saya. Ya Allah, Ustadz Rizal itu enak ya. Kenapa? Sudah jadi dosen, PNS, jadi ustadz, pengasuh pesantren, ngajine gak rampung-rampung, alhamdulillah. Niku nak sing disawang namung niku. Orang kayak gini tuh resikonya gak sedikit. Pekerjaannya Masya Allah jaga stabilitas negara juga. Cuman gak ketok, gak tahu upload dan pun dinikmati. Gak usah mengo-mengo, ceklan hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Ini semuanya Allah yang menjaga kami, yang nolong kami, dan Allah yang akan melindungi. Termasuk kalau ada orang yang berjumpa dengan hal-hal yang tidak baik, lam yamsashum su, mereka itu terkadang memang hidupnya tidak mendapatkan bencana apa-apa. Ada orang ahli sholat. Jadi cerita orang yang ahli sholat tapi imannya masih goyang-goyang. Nah, orang yang ahli sholat tapi imannya masih goyang-goyang. Pak Ustadz, saya itu sudah duha 12 rakaat. Nah terus, nah kok pancet cek kiri? Nah, wes duhane 12 rakaat kok orang sugih? Mboten sugih-sugih, gak kaya-kaya. Nah terus, kula nggih sampun tahajud tiap malam. Yo sholat hajat, yo sholat witir, yo kok ora sugih-sugih. Lah terus, lho kok Gusti Allah niku mboten mireng dongaku. Oh Gusti Allah ki ngerti. Kalau sampai dikasih kaya sekarang, mungkin lupa sama Allah. Berarti pripun? Yo tetap sholat. Jangan karena nggak kaya terus sholatnya mandek. Kalau nggak sampai yang kaya hari ini, besok anak. Kalau anakmu belum kaya, mungkin besok cucumu. Atau hari ini kalau engkau nggak kaya hartanya, Allah ngasih kaya hatimu. Ternyata apa? Sampeyan orang duit tapi tetap cedak kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Itu kesempatan. Termasuk orang-orang yang ahli jamaah itu, ada adzan langsung jamaah. Itu tidak semua. Jadi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, sadar dengan nikmat Allah, sadar dengan fadl Allah, atau bahkan ketika Allah memberikan rasa susah, mereka itu adalah orang-orang yang ingin selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mendapatkan bencana. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim
dan Allah adalah zat yang mempunyai karunia yang besar. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah gambaran tentang bagaimana kita itu hidup perlu yang namanya yakin dulu. Ini saya bicara tauhid, nggak boleh ngantuk. Ya. Kalau soal yakin bertauhid itu kita diminta oleh Islam ini. Tauhid kita, teologi Islam itu mengarahkan orang untuk percaya pada yang gaib dulu. Bapak Ibu sudah sholat asar tadi nih? Berapa rakaat? 4 rakaat ya. Tadi sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Terus gitu, nggak pernah ditambah, nggak pernah dikurang. Kita sholat itu Allahu Akbar. Allah zat yang maha besar. Kalau kita nyebut Allahu Akbar, berarti kita saat itu sama dengan berkata, Allah, saya itu sangat kecil ya Allah. Kesadaran untuk menyebut Allah, zat yang Allah itu tidak nampak secara fisik, tidak ada secara fisik, tapi kita itu yakin Allah itu ada. Itulah tauhid kita. Maka dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu orang Islam ketika mengucapkan la ilaha illallah, itu kunci surga. Berarti kalau panjenengan sudah bisa melafalkan la ilaha illallah, bos tenang Pak, tenang. Wis ceklan kuncinya apa? Kuncinya surga. Tapi bagaimana la ilaha illallah yang kita ucapkan secara lisan ini gampang? Itu gak hanya sekarang saja. Kalau sehat, gak stroke, masih la ilaha illallah sakit Pak. Tapi nyuwun saya dengan urip stroke, celat, bingung, atau kita dikasih pikun, lupa la ilaha illallah. Apalagi kalau sudah wafat. Bisa gak ketika kita sakaratul maut itu masih mengucapkan la ilaha illallah? Maka selalu dilatih. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus niku la ilaha illallah. Terus muga-muga kalimat la ilaha illallah bisa sampai kita ketika sakaratul maut. Kan dikatakan siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, itulah ahli surga. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau sahabat sudah pegangan kunci la ilaha illallah, pintunya apa pintunya? Nah ini pintunya surga itu yang jenengan bangun. Nama jenengan masjid. Bon jenengan wis tenang. Siji wis duwe kunci surga, kaping loro wis cepak lawange surga. Alhamdulillah. Bon jenengan pakai pindah dimanapun tenang Pak. Wis dicepaki napa? Ganjarane gawe lawang surga dan sakit maos la ilaha illallah. Nah, karek saat ini carane buka niku pripun? Wong wis dikunci, sudah punya kunci, sudah punya pintu. Caranya buka pintu surga itu seperti apa? Maka sering dilakukan itu. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah sudah. Masjidnya sampai ahli masjid. Bahkan sebelum ada masjid ini, sholat yang musola, jamaah yang putih kauman, masya Allah. Saat ini pun dicepaki pintunya tinggal kantornya tiap-tiap. Nah pas yang untuk buka Muhammadur Rasulullah. Pun ini adalah pengembalian kita ke tauhid awal. Apa? Teologi kita. Bahwa kita itu dulu ikrarnya untuk mengikut Islam adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibalikkan oleh berarti ojo sampai, jangan sampai la ilaha illallahnya putus,
masjidnya ditinggal, Muhammadur Rasulullahnya dilupakan, tak boleh. Karena apa keistimewaannya Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu punya keistimewaan dibanding nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Adam alaihissalam, ia pernah disujudi oleh malaikat. Malaikat saat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam dan malaikat mau. Tapi ada hamba Allah yang nggak mau, iblis. Jadi sujudnya Adam itu ngikut perintah Allah, dan setelah sujud kepada Nabi Adam, enggak sujud boleh, sampun. Nabi-nabi yang lain pernah dapat salam dari Allah lewat malaikat. Ada nabi yang disenyumin oleh malaikat. Nah, Kanjeng Nabi itu boten namung disujudi. Tidak hanya dapat senyumnya, tidak hanya dapat salamnya Allah, tidak. Tapi Allah sebutkan tadi yang saya baca, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sungguh Allah, pakai inna, ini taukid faedah. Allah itu wa malaikatahu, beserta dengan malaikat-malaikatnya Allah, semua malaikat itu yusalluna 'alan nabi, membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar ilmu nahwu, sharaf, yusalluna itu fiilnya fiil mudhari. Ada faedah lil istimrar, ada makna yang terus menerus. Jadi dari dulu sampai sekarang Allah itu bersama malaikat masih bersolawat kepada Rasulullah. Karena Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah manggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, jamaah sholat asar yang pada beriman, shollu, ikuti saya. Sama kalau bisa ikut membaca sholawat alaihi kepada Rasulullah, wasallimu taslima, dan kita juga berkirim salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibarat kata itu begini. Kalau Allah itu memerintahkan ibadah kepada orang Islam, itu biasanya Allah nggak ngelakuin, Pak. Contoh, Gusti Allah merintah orang itu sholat, enten nate boten napa boten jamaah sholat langsung diimami Gusti Allah, enten napa boten? Ada pada Allah merintah puasa, Allah nggak puasa, nggak pernah ada buka bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah merintah haji, Allah nggak haji, umroh haji bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada ibadah yang Allah merintah dan Allah lakukan. Kenapa? Sholat, sholawat. Niki Allah perintah dan Allah malah melakukan. Istimewa apa betul? Istimewa. Sebab apa? Kunci surga la ilaha illallah, cara bukanya itu Muhammadur Rasulullah. Maka ayat yang menyebutkan atiullah wa atiur rasul, taatlah engkau kepada Allah. Kalau sudah juga taat kepada Rasul. Kalau dua-duanya sudah, apa? Wa ulil amri minkum. Ini masya Allah ayat Al-Quran. Kenapa? Orang kalau sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yo ahli sholat, ahli baca Al-Quran, ahli jamaah, tambah ahli sholawat, ini gampang. Kenapa? Wa ulil amri minkum, gampang jadi pegawai negeri. Kenapa? Gampang jadi pegawai negeri, gampang jadi PNS, jadi P3K, termasuk gampang orang demo pemerintah. Alhamdulillah. Coba dulu yang sido demo, itu mesti orang ahli sholat, orang ahli sholawat. Karena Qurannya nggak masuk. Dengan pun bukan tidak demo, bakar-bakar. Wegah, buatan di Vietnam atau yang apa buatan ayo bismillah. Lihat. Jadi kalau Al-Quran itu ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, niku Quran, Pak. Jika bekti kalih pemerintah sing mboten dolim, pemerintah sing napa memperjuangkan syariat niku mboten angsal
dilawan yang boten engsel. Sama derajatnya ketika kita sudah mengikuti Allah, ikut Rasul, gampang ikut pemerintah. Kok boten cocok? Diajari piye carane wajadilhum billati hiya ahsan. Nak enten sing boten cocok didiskusikan, dibahas. Agar apa? Hidupnya niku luwih barokah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kesimpulannya yang pertama, orang itu diminta untuk yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada malaikat-malaikatnya Allah, yakin iman kepada kitab-kitabnya Allah, yakin kepada qada qadarnya Allah, termasuk yakin besok kita akan ketemu yang namanya hari kiamat. Jenengan juga harus yakin kalau hidup itu sudah Allah yang ngatur. Seandainya bulan depan tidak ketemu saya di sini, insya Allah ketemu di tempat lain. Alhamdulillah. Kalau batin no, di WA Mas sudah berarti sudah pindah. Alhamdulillah. Soalnya kemarin saya berarti Mas Ki Mangun Sarkoro itu saya ngurusi masjid terus ganti kabeh. Ora ono kabeh. Pak Ustaz niki ingkang takmiripun, niki Pak Kepalanipun gantos danten nggih. Sing lain di teng Kalimantan, teng Bandung, mboten napa-napa. Bayangan saya tadi jenengan pun mboten enten Pak Pus wis ora ono ternyata jenok kene. Ini saat diridhoni Gusti Allah. Ingkang kaping kalih kesimpulanipun, tiyang niku orang itu kalau tawakal, pasrahnya kepada Allah niku kuat, nggih, pasrahnya kepada Allah kuat, tetap rasional, insya Allah Gusti Allah niku tidak pernah kita lepaskan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, jika punya masalah, jika sedang dalam ujiannya Allah Subhanahu wa taala, untuk sabar yang banyak, napa obate Al-Qur'an. Nggih, napa mau hasbunallah wa ni'mal wakil, napa niku wau Fatihah 41, napa niku wau bismillahirrahmanirrahim ping 1000 saderengipun tilang. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mbok pilih ada khilaf menika pangapunten. Ada pertanyaan? Monggo, kalau mungkin ada yang ditanyakan, masih ada sedikit waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, terkait doa ini, kalau misalkan kita doakan untuk keluarga kita, seperti anak kita yang sudah mulai beranjak dewasa, dia punya pikiran sendiri, membangkang lah. Kalau kita lihat ya, berani sama orang tua apakah sama? Itu aja sih. Terima kasih Pak Ustaz. Lain sekali. Yang lain kalau misalkan ada, ibu-ibu kalau ada bisa di WA atau mau langsung. Ya, sambil nunggu ibu kalau ya, kita coba Pak Sinten. Pak Irawan. Ada suwun. Ini rada guyon sithik nggih. Rada guyon sithik. Anak niku sing gawe sinten, Pak? Sing niki takon. Anak niku sing gawe sinten? Gusti Allah iki. Iki pinter kok. Bahasa kan wingi tawakal mbek yakin langsung Gusti Allah kabeh. Sesuk anggere SK no. Alhamdulillah Gusti Allah. Niki takut, kalau takut dijawab. Anak niku sing damel secara fisik siapa? Orang tua. Sing menikmati nikmat surgawi damel anak niku sinten? Bapak sama ibu. Ada nggih? Maka kalau kita bahas ini biologis, genetiknya itu kan ada. Ini bukan soal Lisa kali Ridwan Kamil, bukan, ini soal kita. Gak perlu tes DNA. Ada genetik yang ditinggalkan. Maka kalau ini anak sudah lahir, ada potensi membangkang kepada orang tuanya, secara takdir memang takdirnya Allah. Tapi serial kehidupan ini, orang-orang tua, para masyayikh, para ulama, para kiai itu memberikan doa. Nah ini doanya aja meneh. Wah pokoknya kok bak ijazah nih, insya Allah. No, kalau malam, niku dibacakan Fatihah. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Fatihah doanya begini, ya Allah, mudah-mudahan anak saya, namanya siapa misalnya,
bin siapa? Allah kasih jadi anak yang soleh dan solehah. Allah kasih anak ini berbakti kepada orang tua, disebutkan. Dan Allah kasih besok jadi anak yang sukses. Al-Fatihah. Ba'da niku maca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ping 300. Boleh dicicil. Karena bawaannya jenengan akan ngakeh-akeh ra iso. 300 dicicil. Nah, enggak apa kalau sudah terbiasa niku masyaallah, tenang Pak. 300 itu bilangan yang paling kecil. Maka pun waktunya pun bolak-balik kula sebutaken. Jenengan niku wis kudu ceklan iki. Tasbih iki aja ditinggal. Tasbih digital kanggo nyicil, gitu. Sambil naik napa lagi kereta api sampai Pekalongan, apa naik travel niki wis entuk 1.000 Pak. Jadi cicilan itu cicilane zikir niku ping 300. Terus diistiqomahke atine dipasrahke Gusti Allah niki jenengan sing nyiptake Gusti, niki jenengan sing nitipke pun tak sabari mbok dibangkangi mboten napa-napa. Balikke kalih Gusti Allah selawat. Nah, kalau belum lahir, nah ini belum lahir sing sida nom-nom niki. Bojone meteng niku sebelum tidur dibacakan Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sodrok dan seterusnya itu apa 3 kali di janin yang mulai bergerak-gerak itu. Makanya kalau sudah lahir, anak ini dibacakan Alam Nashrah lagi sampai balita. Jadi kalau anak dari mulai mudanya sudah Alam Nashrah, okay, nanti sudah lahir di Alam Nashrah lagi, insya Allah gampil diatur Pak. Makanya anak yang disimbangkan gawe anak meneh di Alam Nashrah, nggih. Kok mboten sakit Pak Ustaz, piye carane di anak meneh diatur. Niki. Kok dibaliknya oleh Gusti Allah mawon. Nggih. Tadi urusan yang besar-besar iki urusan anak niku pancen kedah apa? Kedah ditirakati. Gua masih ingat cerita guru saya. Ini pernah menceritakan Ibu Ejenengan Bu Sri Mulyani. Nanti tak sampaikan juga saya ulang. Beliau itu punya ibu profesor. Ini sang ibu itu dari beliau selalu puasa di hari lahirnya anaknya. Saking kepengen dua anak sing sukses. Ibunya selalu puasa di hari lahirnya anak, termasuk tirakatannya untuk anak itu, masya Allah luar biasa. Kalau ya alhamdulillah punya istri itu rajin tirakat. Kalender lahirnya anak 3 itu pun dibunderi kabeh. Enten napa niku Kamis napa, Rebo napa, wis Selasa napa wis sampean sing poso tak sing nyambut gawe. Napa? Sampean sing poso tak sing nyambut gawe. Lah ngoten. Niku gambaran bagaimana kita jadi orang tua niku nirakati anak. Insyaallah jenengan bapak ibu ini yang ahli jamaah, ahli ngaji enteng, dijak ngaos kayak gini tuh. Itu dulu orang tua nirakati tenanan kali jenengan. Nah, ganti kita monggo sareng-sareng nak sing saged kuat poso nggih siang, sing mboten saged nggih wau selawat dicicil mboten napa-napa. Napa? Selawat dicicil mboten napa-napa. Niki bagian dari doa kita kepada Allah dengan cara tadi bacaan-bacaan Al-Qur'an dan bacaan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten Pak Irawan nggih. Ada yang ada. Nggih. Mungkin cukup ya, saya lihat teman-teman kayaknya udah gelisah Ustaz. Jadi tunggu kereta sama travel gitu. Mungkin besok udah mungkin Masih gelisah yang sini aja. Masuk kan gue motor. Maka Ustaz mungkin bisa ditutup dengan kita tunggu sarang-sarang. Pertama kita doakan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita jadi soleh solehah. Allah sehatkan panjenengan semuanya, sehatkan keluarganya, orang-orang yang dekat dengan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah, bisa ziarah Makkah Madinah, ziarah Makkah Madinah, ziarah Makkah Madinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahumma fiq laka wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas
atas penyampaiannya tadi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada juga